Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk kakak. Silakan duduk. Halo, selamat datang. Terima kasih sudah bersedia hari ini. Sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri. Nama saya Heni Fadia. Saya ingin bertanya, nama kakak siapa ya? Nama saya Fadla Maulidia. Saya di sini sebagai konselor dan kakak sebagai klien saya. Untuk kelanjutannya, saya ingin mengingatkan bahwa sesi ini bersifat rahasia dan aman. Apakah Anda bersedia untuk menceritakan permasalahan Anda kepada saya? Bersedia. Tapi ini bersifat aman, berarti nggak bakal ceritain ke siapa-siapa kan ya? Iya, yang tahu hanya kita berdua. Ya, baik. Bersedia, Bu. Ya, baik. Senang bertemu dengan kakak. Terima kasih sudah datang ke tempat saya untuk berkonsultasi. Apakah kakak bersedia untuk konseling kepada saya? Sebelumnya ini kita pakai teknik apa ya, Bu? Kita akan menggunakan teknik realita yang akan kita gunakan dalam permasalahan kakak. Berarti pakai kursi kosong gitu ya nanti? Oh tidak kak, kalau ini beda. Kalau yang sekarang ini yang saya akan konseling ini kepada kakak adalah menggunakan konseling WDIP. Di dalam teknik ini ada beberapa pengertian dari WDIP, yaitu one adalah keinginanmu, doing adalah tindakanmu, evaluation adalah evaluasi, dan planning adalah rencana perubahan. Bagaimana kak? Apakah kakak bersedia untuk melakukan konseling kepada saya? Berarti nanti saya masalahnya bakal diuraiin gitu dulu satu-satu gitu? Iya, nanti saya akan uraikan satu persatu tentang konseling yang kakak akan lakukan kepada saya. Baik, bersedia. Ya, baik. Saya akan menceritakan sedikit ya tentang bagaimana hari-harimu dan perasaan belakangan ini tentang permasalahan kakak yang dihadapi sekarang. Oke, jadi saya itu mahasiswi semester 3, Bu. Saya baru naik dari semester 2 ke semester 3 akhir bulan kemarin. Kemudian saya ngerasa akhir-akhir ini kayak kehilangan arah dan kehilangan semangat untuk belajar gitu. Padahal sebelumnya saya dikenal sebagai mahasiswa yang cukup ambis sekali gitu. Tapi sekarang saya ngerasa kayak lagi patah semangat buat belajar. Terus juga saya juga sering bolos organisasi, padahal saya mengikuti cukup banyak organisasi. Saya lagi ngerasa malas ngapain aja gitu. Itu kenapa ya? Oh gitu ya. Boleh saya tanya sebelum itu ada kendala apa terhadap kakak ketika perasaan itu ada ya, seperti males gitu, kurang semangat? Mungkin yang bikin aku bisa patah semangat ini awalnya karena ke-trigger kayaknya. Maksudnya aku punya banyak temen yang emang dia lebih jago juga, lebih pintar juga. Dan kemarin emang ranking aku lagi menurun. Biasanya aku ranking 1, tapi kemarin tiba-tiba jadi ranking 3 gitu. Jadi ngerasa kayak kok bisa kayak gini ya gitu. Mungkin kayaknya lebih ke-trigger teman-teman sih. Oh gitu ya. Selain itu ada kendala lagi nggak kak? Apa perlu ditelusuri lebih dalam lagi tentang yang kita bicarakan saat ini? Kalau masalah lain kayaknya juga dari ekspektasi orang tua sih. Soalnya orang tua aku itu nuntut banget untuk aku selalu jadi juara 1 di kelas dan selalu
multi talent dalam segala bidang gitu. Jadi pas tahu aku kemarin ranking 3, aku langsung diomelin habis-habisan di rumah. Jadi aku ngerasa burnout sih, ngedown gitu mentalnya. Hmm. Apa orang tua kakak mendukung nggak apa dengan apa uh, uh, kegiatan belajar kakak di rumah, atau kendala yang kakak hadapi selama ini? Kan nilai kakak kan turun nih ya, turun banget gitu dari ranking 1 sampai ranking 3. Kalau mendukung, sebenarnya orang tua aku sangat memfasilitasi ya segala kegiatan belajar aku, dari mulai les, terus juga dikasih waktu yang banyak buat belajar. Tapi orang tua aku nggak pernah menerima kegagalan aku. Jadi kalau misalnya aku emang ranking 1 itu sangat diapresiasi sekali, tapi kalau misalnya turun rankingnya itu bakal diomelin abis-abisan gitu sih. Oh gitu ya kak. Pernah bercerita dengan orang tua kakak kalau misalkan saya ini tidak terlalu semangat untuk belajar pada saat ini gitu? Oh, aku justru sangat takut kalau bilang ke orang tua aku, karena kalau misalnya bilang aku lagi malas belajar, pasti aku bakal lebih diomelin lagi kayak gitu. Oh gitu. Kalau kakak boleh memilih mengatur hidup kakak sekarang, hal apa yang paling kakak inginkan? Ya tentunya aku pengen bisa kayak dulu lagi, bisa semangat lagi belajarnya, dan lebih percaya diri dan gak trigger sama yang lain gitu sih pengen. Oh gitu. Uh, ada lagi kak yang perlu disemangatin dari diri kakak agar tidak nilainya turun lagi ya, dan ingin mempertahankan nilai kakak dari kan itu nilai apa rankingnya dari 1 ke 3 kan ya turun. Apakah kakak bisa melakukan mendapatkan nilai yang lebih baik? Aku sih ngerasa nilai aku turun mungkin karena sibuk organisasi kali ya, karena kemarin emang aku ikut banyak kepanitiaan. Jadi pas waktu UTS aku nggak belajarnya nggak seambis itu, karena aku juga ikut kepanitiaan, jadi aku sibuk sama kegiatan lain. Jadi mungkin itu yang bikin aku jadi turun nilainya. Apakah orang tua kakak berkata dengan kakak untuk mengurangi kegiatan organisasi? Aku emang nggak bilang ke orang tua aku kalau misalnya aku ikut banyak kegiatan, karena kalau misalnya bilang pasti nanti bakal dilarang untuk ikut, karena pasti itu akan mempengaruhi nilai akademik aku gitu. Apa saja yang bikin kakak merasa capek dan hilang arah itu? Mungkin aku capek ya, yang alasan pertama tadi aku udah bilang, ekspektasi orang tua sangat besar sekali. Terus kemudian lingkungan kelas yang nggak sehat, karena persaingan di lingkungan kuliah itu sangat luar biasa sekali, ambisius sekali anak-anaknya, dan itu membuat aku jadi ketrigger sih sama lingkungan sekitar aku. Oh gitu ya kak. Apakah kakak pernah dengan teman-teman kakak itu belajar bersama atau berdiskusi dengan teman-teman kakak? Kalau belajar bersama, kita pasti pernah belajar bersama, karena kan kalau di kampus ada kerja kelompok juga. Tapi untuk saling peduli sama sesama teman itu nggak ada chemistry-nya gitu. Jadi kita cuma sebatas ngerjain tugas kelompok, tapi kalau misalnya buat hal-hal lain nggak ada gitu. Karena mereka juga sangat ambisius sekali dan nggak mau kalah saing juga orangnya gitu. Oh gitu. Apakah orang tua kakak pernah mendengar dan memahami apa yang keinginan kakak dan nggak terus-terusan dibandingkan atau dibebani dengan yang lain? Aku emang agak tertutup gitu ya sama orang tua aku. Jadi aku ngasih tahu ke orang tua aku cuma hal-hal baik aja gitu, cuma hal-hal senang yang aku dapetin. Jadi kalau misalnya aku punya masalah atau aku punya keluh kesah, aku nggak pernah sampein ke orang tua aku gitu. Kalau ibu tahu, kenapa ya kak? Karena orang tua aku itu sangat strict dan sangat tegas sekali. Jadi kalau misalnya aku
ngomongin keluh kesah aku nanti malah ya justru dibentak-bentak. Gitu Oh sih. gitu ya kak. Iya. Apakah kakak pernah mengungkapkan perasaan kakak, boleh nggak ya, atau ibu untuk tidak berkata dengan saya dengan cara membentak? Oh, tidak pernah, sangat takut saya melakukan hal itu. Oh gitu. Kalau di rumah yang paling galak siapa ya kak? Ayah atau ibu? Ayah. Ayah gitu. Ayah sifatnya seperti apa ya kak? Ayah aku itu emang Purnawan TNI, jadi emang agak galak banget, karena mungkin dari kerjanya juga kayak gitu kali ya. Jadi sangat tegas. Jadi kalau misalnya aku bangun kesiangan aja, beliau pasti marah-marah banget. Oh gitu Karena ya. dia orangnya sangat disiplin sekali. Oh gitu. Kalau ibu? Kalau ibu aku, mungkin karena ibu aku juga guru, jadi sangat disiplin waktu ya gitu. Jadi ya sama kurang lebih kayak ayah gitu. Oh gitu. Berarti sifatnya sama ya? Jadi aku nggak pernah cerita ke mereka, dan mereka juga punya waktu untuk. Oh berarti kakak merasa sendiri di rumah? Iya. Oh gitu. Dengan kesendirian kakak setiap hari apa yang dilakukan? Selain kegiatan di rumah, di luar? Aku biasanya masuk kamar scroll TikTok sih biasanya. Oh gitu. Itu Iya. yang membuat kakak bahagia? Iya, setidaknya mengurangi rasa kesepian. Oh. Apa itu tidak merasa terganggu dengan belajar kakak? Enggak, karena emang aku bisa memanajemen waktu aku. Jadi kalau misalnya udah jam 9, pokoknya waktu belajar aku itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam sampai jam 10 emang waktu aku untuk bebas santai aja sih gitu. Jadi aku nggak ngerasa keganggu walaupun aku scroll TikTok. Oh gitu. Saya boleh bertanya, kalau setiap malam itu kan sudah waktunya belajar ya, apakah pernah dikontrol sama ayah atau ibu melihat kakak sudah sedang ngapain? Kalau kontrol pasti ya, tapi cuma lewat WA aja sih, lewat chat. Oh gitu, nggak melihat secara langsung. Kalau misalnya ayah mau lihat nih ke dalam kamar atau lagi di ruang belajar kakak lagi ngapain ya, gitu. Pernah, tapi sesekali sih, nggak sering. Oh gitu ya. Hanya itu sebatas ayah atau ibu mengontrol kakak dalam kegiatan belajar di rumah? Keduanya, tapi lebih sering ibu sih. Oh gitu ya. Kalau ibu bagaimana mengontrol kegiatan belajar kakak? Ya gimana ya, mungkin ya lewat dia langsung masuk ke kamar aja, terus ngeliat lagi ngapain gitu, lagi belajar lagi, habis itu keluar lagi. Oh gitu, cuma itu aja. Oh gitu. Baik, jadi selama kegiatan belajar kakak di rumah, berarti ayah dan ibu tidak bersamaan ketika melihat sedang apa yang kakak lakukan di rumah. Iya, nggak barengan gitu. Oh gitu. Boleh tahu lagi kak, sekarang kakak sedang melakukan apa untuk mencapai atau menghadapi semua perasaan itu? Aku karena aku emang lagi kata semangat itu, jadi aku sekarang jadi jarang keluar rumah, juga sering bolos organisasi, jarang masuk kelas, dan ya paling alasannya sih aku bilangnya aku lagi sakit, tapi sebenarnya aku emang lagi pengen menyendiri aja di kamar, paling scrolling HP aja sih, medsos gitu. Oh gitu. Kalau kakak tidak berangkat ke kuliah, orang tua itu tidak mencurigai kenapa ya dengan anak saya? Aku sih alasannya sakit ya, mungkin sakit yang paling bisa buat dibohongin, lagi sakit haid gitu, jadi aku bilang lagi sakit haid gitu. Oh gitu ya. Selain itu ada lagi? Bilangnya lagi nggak ada kelas hari ini, jadi gitu mereka nggak ya. curiga. Selalu percaya dengan kakak ya? Mereka emang agak sulit dibohongi sih, cuman emang akunya bisa ya memutar kata sih.
Oh gitu ya Kak. Jadi selama ini berarti kakak tidak ada keterbukaan terhadap orang tua ya. Perasaan kakak ketika kakak mempunyai kendala yang dihadapi selama perkuliahan. Jadi kakak lebih banyak menghindar, tidur menyendiri. Itu cara kakak bertahan sampai saat ini. Iya, aku lagi berusaha menghindar dari orang-orang, dari organisasi, dari kelas, juga lebih sering banyak tidur sekarang, terus menyendiri juga di kamar. Nah, ini itu Kak. Iya. Menurut kakak, apakah itu membawa kakak keinginan kakak itu untuk merasa hidup punya arti dan kembali semangat? Dibilang semangat justru malah makin terpuruk ya, soalnya aku ngerasa malah jadi kayak kamu hidup kayak gini-gini aja ya, flat aja gitu. Gitu ya. Iya. Apakah kakak tidak mau motivasi buat diri kakak untuk begini loh, aku harus semangat loh untuk menghadapi untuk masa depan saya gitu. Kayaknya aku lagi di fase yang nggak bisa ngasih motivasi buat diri sendiri, karena emang akunya sendiri juga lagi terpuruk sih gitu. Oh gitu ya Iya. Kak. Jadinya selama ini kakak kurang semangat dan belum menemukan hidup yang punya arti. Yuk Kak, kita evaluasi bareng-bareng. Kamu bilang kamu ini pengen lebih semangat lagi dan mempunyai arah yang baik, tapi kenapa sekarang kamu memilih menghindar dan menarik diri? Ya, karena kayaknya emang lagi mentalnya lagi down sih, jadi aku milih untuk menarik diri dari orang-orang. Kalau kamu menilai diri sendiri, apakah perilaku itu lebih efektif? Kalau nggak bilang efektif, sebenarnya enggak, karena aku jadi makin jauh sama tugas-tugas aku, makin jauh dari teman-teman aku, dari tanggung jawab aku di organisasi aku, dan juga jadi makin jauh sama orang tua aku. Kamu sadar bahwa perilaku itu tidak efektif, tapi kamu juga belum tahu harus mulai dari mana. Iya, saya belum tahu saya harus mulai dari mana. Kenapa bisa begitu Kak? Ya karena emang saya lagi terpuruk dan nggak bisa mikir harus mulai dari mana ya gitu. Apakah kamu tidak akan bangkit dengan maksudnya lebih semangat lagi gitu? Mungkin bisa lebih semangat lagi, makanya saya mulainya dari dengan cara mengunjungi konselor dulu. Oh gitu ya. Itu sih hal yang sangat manusiawi ya Kak. Jika saat kakak lagi down, kakak bisa berkonsultasi dengan konselor, di mana tempat kakak yang bisa kakak percaya dan tidak akan membuka permasalahan yang kakak hadapi saat ini. Kita semua pernah pada posisi itu. Yang penting kamu sudah bisa mengidentifikasi hal-hal yang membuat kamu stuck. Baik. Sekarang mari kita buat langkah kecil. Kamu mau mulai dari mana untuk mendekat ke tujuanmu? Mungkin bisa dimulai dari menjaga pola tidur dengan baik, karena akhir-akhir ini aku sering overthinking, jadi tidurnya malam banget, jam 2, jam 3, bahkan sampai begadang, gak tidur sama sekali karena overthinking mikirin masa depan gitu. Terus mungkin bisa dimulai dari menjaga pola tidur, terus berusaha bangun lebih pagi, terus sholat, terus berusaha untuk hadir ke kampus besok. Oh gitu ya. Bagus deh, itu realistis ya. Kalau kakak mulai dari satu hari, misalnya besok pagi bangun jam 5 pagi, terus coba ikut kelas pertama, kakak sanggup?
Insya Allah sanggup, tapi aku takut gagal lagi. Gimana? Dimulai dari sekarang ya Kak, kita mulai dengan dengan catatan. Misalkan kakak bangun pagi sekitar jam berapa, kegiatan mandi jam berapa, sarapan jam berapa, pergi ke kampus jam berapa, sampai kakak balik lagi ke rumah. Berarti aku harus punya catatan kecil gitu? Iya, benar. Kakak harus mempunyai catatan kecil, dan catatan tersebut kalau bisa ditempel di bagian yang kakak bisa lihat dari kegiatan kakak. Kakak itu tidak sendirian. Di sini ada saya yang bisa membantu kakak untuk menyelesaikan permasalahan kakak saat ini. Kakak tidak pernah gagal atau jatuh, bukan akhir. Yang penting kakak tahu kemana kakak mau melangkah. Baik. Bagaimana kalau kita buat checklist mingguan, dan kakak bisa catat tiap kali kakak berhasil melakukan satu langkah kecil. Oh, jadi kalau aku berhasil lakuin satu kegiatan, berarti aku checklist gitu? Iya. Per minggu nanti kita evaluasi bareng-bareng gitu? Iya. Baik. Nanti dari hasil catatan itu kakak bisa konsultasi dengan saya kembali. Baik kakak, untuk hari ini saya sangat mengapresiasi keterbukaan kakak hari ini. Kakak sudah bisa mengungkapkan keinginan kakak, mengenali apa yang kamu lakukan, mengevaluasinya, dan bahkan berani membuat rencana. Itu langkah yang paling besar. Saya sangat merasa terapresiasi sekali. Terima kasih. Ya, kita bisa jadwalkan sesi lanjutnya nanti ya kak, biar bisa kita tinjau lagi progresnya. Kakak nggak harus melewati semua ini sendirian. Lebih semangat, kamu punya potensi besar. Saya kesini berapa hari lagi? Setelah konsul dengan saya 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari hari? Iya. Kemudian kalau selanjutnya juga tetap 2 minggu gitu? Ya, nanti kalau misal kakak 2 minggu sudah ketemu saya, kakak menceritakan dari hasil evaluasi dengan saya, nanti kita akan bicarakan lagi. Kalau saya butuh WA Bu Heni malam-malam boleh? Boleh, silakan. Kakak bisa konsultasi melalui by WA. Nanti saya kasih nomor saya ke kakak. Sesi yang baru kita saksikan, hapus dulu. 1, 2, 3. Sesi yang baru saja kita saksikan adalah mengenai ilustrasi dari bagaimana pendekatan realitas dengan teknik WDP dapat membantu klien mengenali keinginannya yang terdalam, memahami perilaku selama ini ia lakukan, mengevaluasi apakah perilaku tersebut membawa ke arah yang ia inginkan, dan akhirnya merancang langkah-langkah kecil namun konkret menuju perubahan positif dalam hidupnya. Konseling bukanlah tempat mencari solusi yang instan, melainkan ruang aman untuk tumbuh, memahami diri, dan menyusun kembali arah hidup dengan sadar. Semoga sesi ini dapat memberikan gambaran dan inspirasi bagaimana seorang konselor bisa mendampingi klien secara empatik, terstruktur, dan memperdayakan. Terima kasih telah menyaksikan.